Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan semoga dengan rasa syukur kita Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan nikmat. Dan di dalam kenikmatan itu kita harapkan Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana salah satu doa yang seharusnya kita lakukan adalah yang doanya berbunyi Allahumma barik lana fima a'taitana. Ya Allah, berkailah kami atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan berkah dari semua nikmat yang kita dapatkan ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua diberikan kemampuan dan diberikan taufik untuk menapaki, mengikuti metode beragamanya generasi yang selamat, golongan yang selamat, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jamaah rahimani wa rahmatullah, walhamdulillah kita melanjutkan kajian kita membaca dan mempelajari buku, kalau bahasa Arabnya Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatun Mansurah, ya, golongan atau jalan golongan yang selamat, ya, jalan golongan orang-orang yang selamat. Dan telah kita sampaikan di pertemuan pekan lalu, di pertemuan perdana kita membahas buku ini, bahwa telah dijelaskan ada mereka yang diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu selamat, ya, mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Maka kita yang hidup belakangan, yang hidup setelah mereka, maka tugas utama kita mempelajari, ya, mengetahui dan mengamalkan, mengikuti, ya, mengikuti mereka yang telah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini jamaah sekalian, setelah kita ketahui bahwa ada golongan yang selamat, ya, maka tentu kita ingin tahu bagaimana mengetahui mereka, ya, bagaimana mengetahui golongan yang selamat ini. Dan telah kita tegaskan kemarin bahwa keselamatan itu tidak diberikan kepada kelompok, tidak diberikan kepada organisasi, tidak diberikan kepada suku, tidak diberikan kepada ras, ya, tidak diberikan kepada gender laki-laki atau perempuan,
Namun keselamatan itu siapapun yang mereka menapaki, ya, siapapun mereka yang cara beragamanya mengikuti cara beragamanya Rasulullah, para muhajirin dan juga ansar. Jadi kalau kita ingin selamat jamaah sekalian, mari ya kita sama-sama mempelajari, mengenal bagaimana golongan ini bisa dikatakan golongan yang selamat. Baik, kita mulai ya. Silakan bagi yang sudah ada bukunya, alhamdulillah ada terjemahannya, bisa kita baca. Kalau belum ada malam ini, mungkin di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya kita sama-sama baca bukunya. Baik, di sini bagian berikutnya adalah manhajul firqatin najiyah, manhaj, jalan atau metode golongan yang selamat. Malam hari ini kita akan mengenal ya, bagaimana itu cara kita mengikuti mereka, metode agama apa yang mereka lakukan ya, agar kita bisa selamat seperti mereka. Yang pertama jamaah sekalian, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat yallati talzimu manhaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang selamat ialah golongan yang setia berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallam fi hayatihi, ya, ketika dalam hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa manhaja ashabihi min ba'dih, dan berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama jamaah sekalian, kalau kita ingin selamat, maka yang pertama adalah mereka itu adalah yang setia berpegang teguh kepada metode cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala beliau masih hidup. Nah, ketika Nabi wafat, ketika Rasulullah telah wafat, maka golongan yang selamat adalah mereka yang beragama mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang pertama. Wa huwal Qur'anul Karim allazi anzalahu Allahu ala rasulih, yaitu kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi manhajnya Rasulullah SAW adalah berpegang teguh dengan Al-Quran, ya, berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran yang telah beliau jelaskan kepada para sahabatnya, dan juga apa yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Karena jamaah sekalian, Al-Quran itu kan dia mutawatir dan dia maksum ya. Al-Quran itu selamat dari kepalsuan, selamat dari yang merubah-rubah Al-Quran. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaga Al-Quranul Karim, maka sampai hari kiamat, ya, dengan penjagaan Allah tidak ada satupun yang bisa merubah satu ayat pun dari Al-Quranul Karim. Jadi golongan yang selamat itu mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, ya. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Karena hadis ini dalam ilmu hadis jamaah ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ya, ada hadis maudhu'. Kemudian lagi ditinjau dari sisi keabsahannya, ada munkar, ya kan? Ada makbul, ada mutawatir dan yang lainnya. Jadi golongan yang selamat itu adalah mereka yang berpegang teguh dengan cara beragama yang Rasulullah dan para sahabat, yaitu berpedoman dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan di sini dikatakan beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada duanya. Rasulullah memerintahkan kepada kita semua umatnya agar menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai pedoman hidup kita. Di dalam sabdanya Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahu aw ba'dahuma.
aku tinggalkan padamu dua perkara. Ya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, yang kalian tidak akan tersesat, yang kalian tidak akan menyimpang apabila berpegang teguh kepada keduanya. Wa huma kitabullahi wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnahku. Wa lan yatafarraqu hatta yaridaha 'alayya al-haud, dan keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga. Hadis ini Shahahu Al-Albani fil Jami', disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahih Al-Jami'. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahmatullah, ciri yang pertama adalah golongan yang selamat itu mereka menjadikan metode cara beragamanya Rasulullah ketika Nabi hidup dan juga mengikuti cara beragamanya para sahabat tak kala Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka tugas kita kaum muslimin yang saat ini masih hidup, tugas kita adalah mencari tahu ya, mempelajari bagaimana cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, ana tambahkan dari sumber yang lain ya jemaah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Al-Baqarah ayat 137. Allah mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi. Seandainya mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Ayat ini ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Allah, seandainya mereka beriman sebagaimana keimanan kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah ayat ini, nanti buka terjemahannya ya. Ayat ini dijadikan sebagai standar ya. Kalau manusia beriman sebagaimana imannya kalian yaitu para sahabat ya, radhiyallahu anhum ajma'in, faqad ihtadaw, maka mereka lah yang telah mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah. Dan Allah berikan pengingat ya, wa in tawallaw, namun jika mereka berpaling ya, mereka tidak beriman sebagaimana imannya kalian, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam permusuhan yang nyata. Jadi sini sangat jelas ya, sangat jelas. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ayat ini, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan imannya para sahabat sebagai timbangan atau tolak ukur kebenaran. Nah, ini menjadi penjelas ya bagi kita semua. Jadi golongan metode atau manhaj jalan golongan yang selamat adalah mereka beriman sebagaimana imannya Rasulullah dan imannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka wajib kita mencintai para sahabat ya. Wajib kita mencintai para sahabat Rasulullah, dan tidak boleh sedikit pun kita mencela, tidak boleh sedikit pun kita melaknat, dan jangan membicarakan keburukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Lau anna ahadukum anfaqa misla uhudin dhahaban lam yablugh nasifahu aw lam yablugh mudda ahadihima aw nasifuhu. Seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya hal itu tidak akan menyamai satu mud di antara mereka. Wala nasifuhu, bahkan setengahnya. Nah, ini apa? Larangan pada kita semua jamaah sekalian. Kita tidak boleh untuk mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus mencintai para sahabat semuanya yang beriman ya. Apa makna sahabat jamaah? Sahabat itu artinya dari pengertian yang sangat banyak. Sahabat itu adalah mereka yang bertemu, beriman kepada Rasulullah dan mati di atas keimanan. Itulah para sahabat. Itulah makna dari sahabat. Nah, dari sini maka kita tidak setuju ya dengan kelompok atau dengan orang berpemahaman para sahabat itu
sahabat, tidak boleh mencela para sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang selamat itu tak kala mereka terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, tak kala mereka ada khilaf, ada perbedaan pendapat, maka golongan yang selamat akan kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita biasakan jamaah, kalau dalam masalah furu' Islam, ya, atau dalam masalah permasalahan hukum Islam, kita terdapat perselisihan, perbedaan pendapat, maka kita punya kewajiban kembalikan kepada Al-Quran dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan di dalam surat An-Nisa, ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian apabila kamu berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan juga Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi dalam surat An-Nisa ayat 59. Nah, jamaah sekalian, kita ini kan kadang ketemu adanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dalam masalah agama ini. Mana yang mau kita kembalikan jamaah? Mana yang mau kita jadikan rujukan? Sudahkah kita mengamalkan ayat ini? Atau kita lebih condong kepada sosok? Lebih condong kepada sosok tertentu. Tak kala sosok ini idola kita, tanpa memandang apakah dia berbicara, apakah dia berargumen, apakah dia beralasan, dilandasi dengan Al-Quran dan hadis, langsung kita menutup mata kita dan langsung mengambilnya, maka berarti kita melupakan ayat ini. Ya, Allah mengatakan fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih, memiliki pandangan yang berbeda, farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan Allah mengkaitkan in kuntum tu'minuna billah, kalian lakukan itu sebagai bentuk realisasi kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari kiamat. Sering tidak jamaah kita kalau lagi diskusi, lagi beda pandangan, kita lebih mengedepankan yang penting ini menurut idola saya, yang penting ini menurut tokoh saya, ya. Padahal Allah perintahkan kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis. Maksudnya bagaimana jamaah sekalian? Cari penjelasan para ulama. Kemudian carilah penjelasan para ulama yang ulama tersebut menjelaskan yang kemudian dibawakan di sana landasan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang lebih kita ikuti. Jadi kita mengikuti fatwa, mengikuti pendapat seorang ulama karena melihat bagaimana landasan, bagaimana asas yang dipegang oleh pendapat ulama ini. Ini yang kita ikuti ya mas sekalian. Ya, bukan hanya pendapat semata. Maka dari sini ya, pelajaran bagi kita semua adalah kembalikan kalau kita berselisih, berbeda pandangan, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata mentok dengan perkataan yang penting tokoh ini mengatakan ini, yang penting fulan mengatakan ini, tanpa kita melihat apakah dia mengatakan argumennya di atas Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-65 Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Ayat ini menjelaskan perintah untuk kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demi Rabbmu ya, la yu'minun, mereka tidak dianggap beriman, hatta yuhaqqimuka, hingga mereka jadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka selisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka, tidak menolak dari apa yang telah kau tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka beriman dengan sepenuhnya. Ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 65. Nah,
Nah, inilah perintah pemohon jamaah sekalian, kita tidak dianggap beriman, tidak dianggap sempurna keimanannya. Kalau kita lagi berselisih, justru kita lebih mengedepankan perkataan manusia, ya, kita lebih mengedepankan pendapat manusia. Padahal Allah memerintahkan kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, cara beragamanya golongan orang yang selamat itu adalah mereka tidak mendahulukan perkataan seseorang, tidak mendahulukan perkataan manusia di atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Jadi ciri-ciri golongan orang yang selamat itu ya dalam beragama, mereka tidak mendahulukan perkataan siapapun, tidak mendahulukan perkataan manusia, tapi mereka mendahulukan ayat Al-Quran, mendahulukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian ya, di sini dikatakan dalam ayat dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Hujurat ayat yang pertama. Lihat ayat ini mengatakan la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Janganlah kalian lancang ya, melampaui mendahului Allah dan Rasulnya. Dijelaskan jamaah sekalian apa makna la tuqaddimu ya. Maksudnya adalah janganlah kalian mendahului ketentuan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Lebih mengedepankan pendapat kalian, lebih mengedepankan perkataan manusia. Tahukah jemaah sekalian, ada sebuah riwayat tak kala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menyampaikan tentang riwayat bagian nenek ya, atau jaddah itu nenek ya, dalam warisan. Maka ada seorang yang membantahnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Maka disampaikan oleh Ibnu Abbas, arahu sayahlikun, aku mengira kalian akan binasa. Aku luqaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bawakan di hadapan kalian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun ya, sedangkan mereka mengatakan qala Abu Bakar wa Umar, tapi mereka membantahnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, jemaah sekalian ya, dalam riwayat lain ya, usiku an tunzal alaikum hijaratun minas sama, aku takutkan hujan batu itu menimpa kalian. Aku qala Rasulullah ya, aku bawakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, tapi kalian membantahnya dengan mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Lihat jemaah sekalian ya, bagaimana adabnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau enggak itu kalau ada perkataan Nabi, hadis Rasulullah itu dinomorduakan dari perkataan manusia biasa. Sekelas Abu Bakar dan Umar. Sekelas Abu Bakar dan Umar enggak boleh didahulukan. Ya, dijadikan nomor satu, baru perkataan hadis. Ini bagaimana kalau hadis di nomor 3 kan, nomor 4 kan, nomor 5 kan, setelah yang penting prinsip saya, yang penting menurut baik saya, yang penting ini menurut tokoh saya yang saya idolakan. Sekelas Abu Bakar dan Umar pun tidak bernilai perkataannya kalau dia bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sederhana saja jamaah sekalian ya. Dalam kehidupan kita ini kan kita ingin selamat ya. Kita ingin yang sederhana. Kalau dalam perkara agama ini urutannya adalah kembalikan kepada Al-Quran, kemudian kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru setelah itu penjelasan yang lain. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kita langsung mengambil perkataan manusia, perkataan fulan, tapi kita tidak
mengutamakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjadi ya jamaah sekalian, baik itu karena fanatik, baik itu karena ta'assub terhadap golongan, terhadap madhab, akhirnya terjadi sehingga tak kala disampaikan hadis maka dikatakan bahwasannya ulamanya mengatakan ini, ya, tokoh agama yang mengatakan ini. Padahal ada hadis yang bertentangan dengan pendapat dari ulama tersebut. Maka tentu sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang umat, wajib kita mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Sangat sederhana dalam menjaga keselamatan. Apa kata Al-Quran, apa kata hadis, itu yang kita dahulukan. Maka pendapat kita buang jauh-jauh. Ya, pendapat kita buang jauh-jauh. Karena kita tidak ada andil dalam syariat ini jamaah sekalian. Kita ini makhluk. Kita ini hanya makhluk ciptaan. Dan juga Allah takdirkan kita gak hadir bertemu dengan Rasulullah. Kita gak ikut jihad bersama para sahabat. Ya, kita hidup di belakangan, lahir dari orang tua yang sudah muslim. Walhamdulillah. Maka tentu apa? Pendapat kita itu sangat jauh ya untuk disepadatkan dengan perkataan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang ketiga ya, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seorang atas firman Allah dan juga sabda Rasulnya. Termasuk juga jemaah sekalian, maksudnya adalah tidak mendahulukan ketetapan manusia dibandingkan ketetapan hukum syar'i. Contoh ya, dalam masalah warisan, maka hamba-hamba yang ingin selamat, maka mereka mendahulukan keputusan Allah dalam masalah warisan begitu. Dalam pembagian hukum waris, mereka mengembalikan kepada ayat-ayat waris, bukan kepada hukum adat, bukan kepada hukum masyarakat tertentu, bukan. Tapi mereka amalkan pembagian waris itu menurut Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh ya, di antara contoh-contoh yang sangat banyak. Jangan mendahulukan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Ini golongan yang selamat. Kemudian yang berikutnya, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Ini paling penting. Ya. Bagaimana dia mau selamat kalau dia berbuat syirik? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika," kata Allah. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatunna 'amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus semua amalanmu. Jadi golongan yang selamat itu adalah mereka yang senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Mengesahkan Allah adalah dengan beribadah. Jadi makna tauhid itu adalah kita menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan, baik dalam masa sulit maupun lapang, ya. Kemudian menyembelih hewan kurban, bernazar, tawakal, memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan berbagai bentuk ibadah lainnya yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Yang maksudnya apa? Tegaknya syariat Allah di muka bumi ini. Jadi jemaah sekalian, makna dari mentauhidkan Allah ya, ringkasnya nanti akan bertemu ya, pembahasan makna tauhid yang lebih detail. Jadi makna dikatakan orang itu bertauhid tak kala dia beribadah hanya kepada Allah. Ketika dia berdoa hanya meminta kepada Allah. Ketika dia memohon pertolongan hanya kepada Allah. Pertolongannya bagaimana jemaah? Pertolongan dalam hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, maka dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dalam hal yang bisa dilakukan oleh manusia, maka dia boleh meminta pertolongan, dan itu bukan ibadah. Karena bisa dilakukan oleh manusia. Minta untuk diambilkan sesuatu, minta untuk diambilkan air minum, minta untuk diambilkan barang kepada manusia yang dia ada dan mampu melakukannya, maka ini sesuatu yang maklum, sesuatu yang wajar, boleh kita minta tolong kepada orang lain. Tapi minta tolong kepada dalam sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh selevel manusia, maka nggak boleh kita memintanya kepada manusia. Tapi mintalah kepada
meminta kesembuhan, meminta keselamatan, meminta rezeki, ya. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah, maka kita harus memintanya hanya kepada Allah. Kemudian kita mohon pertolongan baik dalam masa sulit maupun lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang, kita hanya berdoa kepada Allah. Ya, kita meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyembelih kurban, orang yang bertauhid itu ketika menyembelih kurban, dia menyembelih, dia sungguhkan, dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menyembelih karena takut dari gangguan setan. Bukan dia menyembelih karena takut tujuannya untuk melariskan barang dagangannya. Bukan dia menyembelih untuk diberikan kepada penunggu pohon dan yang lainnya, bukan. Tapi orang yang bertauhid, ya, dia menyembelih kurban, baik kurban atau hewan sembelihan apapun yang halal dimakan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit dibahas ya jamaah sekalian, boleh seseorang menyembelih ayam, menyembelih kambing dalam rangka apa? Memuliakan tamu. Bukan maknanya dia beribadah kepada tamu tadi, bukan. Ini adalah bentuk diafa, ya, bentuk menjamu tamu. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu aw dhaifahu." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia muliakan tamunya. Jadi kita ke belakang misalkan, nyembelih ayam, kebetulan ada tamu yang datang, kita suguhkan, kita sajikan. Seperti ini boleh. Bukan maknanya kita beribadah kepada tamu tadi, bukan. Tapi kita beribadah kepada Allah dengan memuliakan tamu. Yang salah itu jemaah sekalian, menyembelih kepala sapi, menyembelih kepala kambing, ditanam di bawah pohon, ya. Dalam rangka apa? Takut bala, takut gangguan jin, takut gangguan setan, supaya jembatannya kuat, supaya tiangnya kuat, ditanamlah di sana. Kok bisa kuat? Supaya yang jaga di sana menguatkan. Nah, ini termasuk apa? Tidak boleh seperti ini. Ya, ini dalam masalah kurban. Bernazar. Orang yang bertauhid ketika dia bernazar, nazar itu apa jemaah sekalian? Mewajibkan sesuatu pada dirinya untuk beribadah tak kala dia mendapatkan hajatnya. Itu namanya nazar, kan? Itu makna dari nazar. Dan nazar tidak boleh mengandung kesyirikan. Nazar, ya, misalkan dia bernazar kalau dia dapat sesuatu, dia akan mendatangi orang pintar, kemudian dia berikan sesajian, maka ini salah, tidak boleh. Tapi dia bernazarlah dengan nazar-nazar yang baik. Rasulullah mengatakan, "Man nazara an yuti'illah falyuti." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka tunaikan. Wa man nazara an ya'siyallah fala ya'si awala ya'si. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dilakukan. Jadi barang siapa yang bernazar ingin telanjang jalan di pinggir jalan raya itu sambil telanjang, buka baju, buka celana, maka nazar ini tidak boleh ditunaikan. Karena itu bentuk dari maksiat. Ini sekilas saja tentang nazar. Tawakal, jelas orang bertauhid, mereka bertawakal kepada Allah, menyandarkan hatinya, menyandarkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, mereka tidak hanya berdoa tapi juga berusaha. Karena makna tawakal itu kan doa dan usaha, jemaah. Ya. Keluar rumah dia berdoa, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, sembari bawa barang dagangannya keluar rumah. Ini terkumpul doa dan usaha. Bukan makna tawakal itu hanya diam di rumah, diam di masjid seharian sampai tutup masjid malam, dia tidak kerja. Ini bukan tawakal. Ini salah dalam makna tawakal. Ya. Jadi orang bertauhid, dia menyandarkan rezeki yang saya dapatkan hari ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Maka orang yang mentauhidkan Allah tampak jamaah, dia memutuskan segala perkara itu sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ini halal, maka dia katakan ini halal. Allah katakan ini haram, maka dia katakan ini haram. Kemudian didiamkan oleh syariat, dia bertanya kepada yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya sama yang tahu jika kamu tidak mengetahuinya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang selamat, mereka menjaga kemuliaan tauhid dengan menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik. Ya. Mereka
meninggalkan segala bentuk syirikan, tidak mengamalkannya, bahkan menjauhinya, serta berdakwah untuk menghilangkan berbagai bentuk kesyirikan semampu mereka dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam. Sebab hal itu merupakan konsekuensi dari tauhid. Karena jamaah sekalian, tidaklah seorang dikatakan bertauhid kecuali dengan dua hal, ya. Dia isbat, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian sembari juga dia menafi, menolak, mengingkari, ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Inilah makna dari tauhid. Inilah makna dari ucapan la ilaha illallah. La ilaha, menafikan tidak ada sesembahan, baik itu nabi, baik itu malaikat, baik itu wali, baik itu orang soleh, baik itu kuburan siapapun. La ilaha, maka mereka semua tidak berhak sedikit pun diberikan ibadah illallah, kecuali hanya Allah. Ya, ini makna la ilaha illallah. Dan sungguh suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika mereka meremehkan masalah tauhid. Ini kita garis bawahi, ya Mas. Dan sungguh suatu golongan, suatu umat, mereka tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan kejayaan jika mereka meremehkan masalah tauhid. Kisra, Rum, Sabah, ini semua apa? Allah turunkan. Kekuasaan mereka luar biasa, ya. Kekuasaan Romawi, kekuasaan Persia, itu adalah dua poros yang besar di masa Nabi SAW. Namun Allah runtuhkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berbicara sederhana dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin jaya, kalau kita ingin beruntung dalam hidup kita ini, jamaah, jangan pernah remehkan masalah tauhid. Ya, jangan pernah meremehkan masalah tauhid. Dan juga sebab seseorang tidak mendapatkan kemenangan tak kala dia tidak menghilangkan kesyirikan dengan segala bentuknya. Hendaklah dia mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya, mulai dari dalam rumahnya sendiri. Kalau dalam rumahnya itu kan kerajaan dia sendiri, jemaah. Dia punya kuasa di sana. Ya, maka bersihkan syirik-syirik dari dalam rumahnya itu. Karena orang nggak mungkin bisa ikut campur, kan? Kalau sudah dalam rumah sudah dimulai dan di luar rumah, maka itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan juga dilihat mudaratnya, dilihat juga dengan apa? Kemudaratan dan keburukannya. Dan nggak mungkin kan kita dobrak pintu orang, kemudian kita ngacak-ngacak isi rumahnya dengan mengatakan, oh di sana ada kesyirikan. Ya, maka jamaah sekalian, kita juga harus paham fikih apa? Fikih amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa menjaga kemurnian tauhid, yaitu dengan mengisbatkan semua peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka meninggalkan segala wasilah, segala perantara yang bisa menuju kepada kesyirikan, makanya harus kita tinggalkan. Kemudian yang kelima, golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, dalam perilaku, dan dalam segenap hidupnya. Golongan orang-orang yang selamat, mereka itu gemar, senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan justru mengatakan hanya sunnah, cuma sunnah. Karena sunnah itu jamaah dari segi fikih beda, dari segi manhaj beda, dari segi metode beragama. Maksudnya sunnah itu adalah metode yang selamat, ya, menyebabkan orang selamat. Dari segi fikih benar, sunnah itu kalau ditinggalkan nggak salah, kalau dilakukan baru dapat pahala. Sudah, kita kumpulkan saja di satu. Kalau kita ingin selamat, mencintai Rasulullah lah, kita mencintai Nabi SAW. Kalau kita tidak terlalu mengenal Abu Bakar, tidak terlalu mengenal Umar, tidak terlalu mengenal Utsman, kita lebih kenalnya Nabi SAW. Maka orang yang cinta itu jamaah akan berusaha menghidupkan amalan peninggalan dari orang yang dia cintai, yaitu Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma dalam perilaku ya. Kita tahu yang hadis Nabi yang mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Kita hafal hadisnya, kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi fokus kita meneladani Rasulullah itu cuma dalam segi akhlak, padahal tidak. Kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak, dari segi ibadah ya, dan dalam segenap urusan agama kita. Bahkan dunia kita juga. Kalau itu memang ada acuan, ada arahan untuk bisa dilakukan di sana, maka kita ikuti. Seperti memakai sendal, melepas sendal, ini perkara dunia atau perkara agama? Bisa jadi perkara agama, bisa jadi perkara dunia jamaah, ya kan? Melepas sendal, dahulukan kaki kanan. Memakai sendal, dahulukan kaki kanan. Melepas, dahulukan kaki kiri. Ini perkara yang sederhana sebenarnya. Iya nggak dilakukan ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, tapi orang golongan yang selamat, mereka itu senang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka menjadi orang yang asing di tengah-tengah kaumnya. Maka tak kala mereka senang ya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah masyarakat atau kelompok yang sudah asing dengan sunnah-sunnah ini, maka mereka dianggap asing. Ya. Sebagaimana disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal Islam bada'a ghariba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam kondisi yang asing. Wa sayamudu ghariba, dan akan kembali asing kama bada'a, sebagaimana mulai. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Maksudnya orang-orang yang asing itu apa jamaah? Di sini bisa dijelaskan fatuba lil ghuraba alladziina yasluhuna idza fasada nas. Orang-orang yang asing itu adalah orang-orang yang tetap berada di atas kebenaran ketika manusia yang lain dalam kondisi yang rusak. Bukan orang yang asing itu yang tampil sendiri, tampil beda sendiri, bukan. Bukan jadi pusat perhatian ya karena penampilannya yang nyeleneh, asing bukan. Tapi dijelaskan dalam riwayat ini, orang yang asing itu ghuraba itu siapa? Alladzina yasluhun, yaitu mereka yang tetap berada di atas kebenaran idza fasada nas, sedangkan yang lainnya sudah mulai meninggalkan kebenaran. Inilah para ghuraba. Ya jamaah, bukan yang tampil sendiri, tampil aneh di tengah-tengah masyarakat, pakai pakaian yang tak jelas, bukan begini, bukan. Tapi jadi jamaah sekalian jangan paham ya, jangan salah paham tentang makna ghuraba. Ingat ya, ada juga kita dilarang untuk berpakaian yang dilarang kita untuk yusrah ya, kalau istilahnya. Gak boleh kita tampil sendiri, tampil beda sendiri di antara yang lainnya dalam rangka menarik perhatian, ini gak boleh. Tapi sampai jamaah dalam masalah fikih ya, seandainya ya, ini dalam masalah fikih ya, ini perkara yang lapang ya, dalam masalah sorban misalkan. Jadi di tengah masyarakat kita nggak terbiasa pakai sorban, ya maka alangkah baiknya ya dia memakai songkok, memakai peci, ya memakai ini. Ini dalam masalah fikih ya, meskipun pakai sorban juga ya boleh, silahkan, tidak masalah. Syuhroh ya, pakaian syuhroh. Nah maksud dari yang asing di sini adalah mereka yang beda sendiri dalam tanda kutip, dalam makna mereka yang tetap kekeh, tetap tegar di atas kebenaran, tetap kuat di atas kebenaran di saat yang lainnya mulai asing dengan kebenaran tersebut. Maka beruntung orang seperti ini. Ya. Jadi jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, amalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan sunnah-sunnah beliau Alaihi Wasallam ya, meskipun kebanyakan orang sudah mulai asing dengan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pelajari sunnah-sunnahnya dan kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam perkara ibadah ya, mulai dari cara berwudu, cara sholat ya, tayamum dan semua ibadah lain, manasik haji, manasik umroh, kurban dan yang lainnya. Pelajari. Mulai sekarang kita harus punya keyakinan, saya mau beribadah, saya pelajari cara ibadahnya ini. Apakah sesuai dengan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah atau tidak. Perilaku, akhlak juga, adab juga. Ya,
kita mencontoh akhlak beliau, adab beliau, dan juga dalam segenap hidupnya, dalam cara hidupnya Nabi SAW. Dan kita mengamalkan hadis Nabi SAW, saddidu waqaribu, saddid ya, saddid waqarib ya, maksimallah dalam mengikuti sunnahku. Waqarib, dan jika tidak mampu maka minimal mendekati ya cara beragamanya Rasulullah SAW. Nah jamaah sekalian, inilah 5 hal ya, 5 hal manhaj atau metode beragama dari golongan orang yang selamat. Ini masih banyak ya, sampai 12. Ayo jawab dah. Boleh. Baik, silakan kalau ada pertanyaan mampu kita jawab, kita jawab. Sebagai Indonesia.